Filipi 2 ayat 25 sampai 30. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Di dalam bagian surat ini, Paulus bicara tentang Epafroditus. Saudara-saudara, kita mengingat nasihat Paulus sampai bagian ini dia tuliskan, itu tidak lepas daripada pasal 1 ayat 27. Apa itu bunyi? Bahwa dia ingin jemaat Filipi itu mempunyai hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Itu poinnya. Yaitu orang yang dengan teguh berdiri di dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Orang yang hidup berpadanan dengan Injil itu harus menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus, dan sadar bahwa dirinya adalah warga surga. Saudara ingat semua ini. Yang mempunyai tanggung jawab menjadi wakil Kristus di dalam dunia ini, menjalankan panggilan dengan setia. Paulus menasihati kita juga. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, tetapi jadilah cahaya seperti bintang di langit. Maka Timotius dan Epafroditus adalah ilustrasi untuk orang-orang semacam demikian. Itu. Paulus tulis surat begitu panjang. Dari 1 ayat 27 sampai sekarang dia ngomongin Epafroditus. Itu contohnya. Orang yang hidup berpadanan dengan Injil. Orang yang rendah hati seperti Kristus. Orang yang mengutamakan kepentingan orang lain. Inilah orangnya. Minggu kemarin kita sudah merenungkan tentang Timotius. Seseorang yang mengutamakan kepentingan orang lain. Dan setia kepada apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada dia. Hari ini saya mengajak kita merenungkan tentang Epafroditus. Siapa dia? Namanya jarang kita dengar. Kita tidak akan mendengarnya kalau bukan Paulus yang bicarakan di sini. Paulus menghormati dia. Dia bukan hamba Tuhan. Dia adalah seorang awam yang mempunyai jiwa pelayanan yang luar biasa. Seorang yang tidak pikirkan kepentingan dirinya. Dan Paulus memberikan semacam gelar kepada dia. Pasal 2 ayat 25. 3. Saudaraku, teman sekerjaku, dan teman seperjuanganku. Wah, 3. Ini lebih dari doktor, saudara-saudara. Ataupun profesor. Karena gelar tinggi-tinggi itu mungkin untuk dirinya, bukan untuk Tuhan. Ini adalah semua gelar yang Paulus berikan kepada Epafroditus. Saudara, teman sekerja, teman seperjuangan. Kenapa satu orang harus diberikan 3 gelar seperti itu?
Karena Epafroditus memang punya kualitas hidup seorang Kristen sejati. Yang hidupnya sebagaimana seharusnya sebagai warga surga. Yang sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Tidak heran Paulus minta jemaat Filipi, hormatilah orang-orang seperti dia. Waktu Paulus berkata, saudaraku, teman sekerjaku, teman seperjuanganku, ini tidak bisa dibalik dan tidak boleh dibalik urutannya. Saudara dulu, lalu teman sekerja, lalu teman seperjuangan. Harus dimulai dari saudara dulu, lalu teman sekerja, kemudian teman seperjuangan. Berarti Paulus memberitahu kita bahwa ada peningkatan di antara tiga gelar itu. Saudara itu adalah gelar biasa sebagai sesama anak-anak Tuhan. Lalu saudara-saudara seiman itu kemudian berusaha bersama-sama di dalam kerohanian mereka. Bekerja untuk Tuhan. Lalu disebut teman sekerja. Sampai kemudian mereka bergumul bersama-sama untuk melawan musuh yang tidak kelihatan di udara. Itu saudara-saudara, seperjuangan itu. Marilah kita merenungkan tiga gelar, satu persatu dengan mendetil, yang Paulus berikan kepada Epafroditus itu. Yang pertama adalah saudaraku. Paulus menyebut Epafroditus sebagai saudaraku. Epafroditus seorang yang begitu luar biasa. Dia dipuji oleh Paulus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi seperti dia, saudara-saudara. Epafroditus adalah seorang yang dipanggil saudara oleh Paulus. Ini ada dua pengertiannya. Yang pertama, dia adalah anak Tuhan. Sehingga otomatis menjadi saudara seiman di dalam Kristus. Betul tidak? Yang kedua, Paulus dan dia itu saling mengasihi dan itu bertumbuh di dalam mereka hatinya itu. Karena apa? Karena pelayanan bersama yang mereka kerjakan. Ada affection. Di dalam kamus bahasa Indonesia, saudara itu berarti orang yang seibu seayah. Itu bukan maksudnya di sini. Atau saudara itu sebagai sapaan kepada orang yang diajak bicara. Seperti saya bilang saudara. Itu juga bukan di sini maksudnya. Tapi Paulus panggil Epafroditus saudara, tidak ada hubungan dengan semua tadi. Tapi itu adalah panggilan secara rohani. Bahwa Epafroditus diberi gelar saudara sama seperti orang percaya lainnya. Dia adalah adik rohani daripada Paulus. Sesama anak Tuhan. Kita sudah biasa mendengar ini. Tetapi panggilan saudara ini adalah sesuatu yang baru di zaman dia. Ada kemiripan dengan persaudaraan Kristen. Saudara di zaman Romawi dulu itu. Tetapi sifatnya sangat eksklusif, saudara-saudara. Misalnya, prajurit Romawi yang bisa bersekutu bersama-sama. Itu karena keluar dari perasaan kebersamaan di dalam mereka menghadapi sesuatu kebahayaan. Atau di dalam satu organisasi politik yang bisa bersatu hanya untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Keuntungan golongan, kepentingan golongannya. Tetapi pada umumnya masyarakat di zaman Paulus itu terbagi antara Yunani, Romawi. Pecah. Yahudi bukan Yahudi. Kaya, miskin. Warga negara biasa atau tentara. Tidak ada yang benar-benar menyatukan kelompok-kelompok yang berlawanan ini. Sampai Injil Kristus datang, maka ada persaudaraan Kristen. Orang Kristen disadarkan bahwa tadinya mereka berada di bawah kuasa dosa, di bawah kutukan Allah. Sekarang masuk ke dalam hubungan yang baru dengan Allah melalui Kristus. Mereka menjadi saudara seiman, satu dengan yang lain. Dan ini mempengaruhi cara mereka memandang satu dengan yang lain. Itu sebab di dalam Kristus kita semua sama-sama orang berdosa.
yang mendapat anugerah Tuhan. Sehingga kita boleh dijadikan sebagai gereja yang berkumpul di satu tempat dan waktu yang khusus di dalam satu ruangan untuk beribadah kepada Tuhan. Perkumpulan orang-orang berdosa yang mendapat kasihan dari Tuhan. Sama. Zaman itu orang dengan latar belakang sosial beda, nasional yang beda, keyakinan mereka yang berbeda menjadi satu di dalam Kristus. Tidak ada yang eksklusif tentang orang Kristen yang mula-mula itu. Mereka tidak banyak bicarakan di mulut mereka tentang persaudaraan Kristen. Tetapi hidup mereka itu sudah memaknai, mencerminkan bahwa mereka orang-orang berdosa yang ditebus Tuhan. Tidak ada grup yang eksklusif. All the same. Apakah kita memiliki persaudaraan dan di dalam gereja Tuhan? Jikalau ada, dapatkah kita melihat saudara-saudara seiman kita benar-benar orang-orang yang mendapat anugerah daripada Tuhan? Seperti gereja Kristen mula-mula itu. Dapatkah kita melihat ada satu kesatuan di antara saudara-saudara seiman kita yang bersama-sama sudah dipenuhi oleh anugerah dan cinta kasih Tuhan? Saudara tidak boleh puas dengan menjadi orang yang menerima anugerah keselamatan saja. Tetapi kita semua harus berjuang untuk menjadi orang-orang Kristen yang bekerja untuk Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati. Epafroditus. Epafroditus adalah seorang yang bekerja bagi Kristus. Dia tidak cukup hanya percaya. Dia bukan hanya yang menjadi saudara bagi Paulus. Tetapi juga yang kedua, dia menjadi apa saudara? Teman sekerja. Orang Kristen harus maju. Tidak boleh stagnan. Yang kedua kita akan teliti adalah gelar yang Paulus berikan. Adalah teman sekerjaku. Wah, luar biasa. Sekarang orang-orang yang ditebus oleh Kristus itu bukan hanya menjadi saudara, tetapi harus meningkat tingkatannya. Menjadi teman sekerja. Ini adalah gelar kedua. Paulus memuji Epafroditus karena membuktikan dirinya sebagai teman sekerja bagi Paulus. Ini adalah sebutan yang meningkat daripada sebelumnya. Kita tidak cukup hanya menjadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Karena dengan percaya kepada Yesus berarti kita sudah menjadi anggota di dalam kerajaan Allah. Kita menjadi saudara satu dengan yang lain, iya benar. Tetapi kita harus melayani dia, siapa yang kita percaya. Pelayanan adalah respon yang seharusnya untuk orang yang sudah menerima keselamatan. Dan ini dicontohkan oleh pribadi Epafroditus. Dia tidak berhenti menjadi orang percaya, tapi dia sungguh-sungguh hidup untuk Kristus. Ini mengingatkan kita kepada pujian yang Yesus berikan kepada gereja kecil di Efesus. Ini tercantum di dalam Wahyu 2 ayat 2-3. Yesus berkata begini kepada gereja Efesus yang begitu rajin kerja untuk Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Engkau tetap bertekun dan menanggung kesukaran demi namaku. Dan tidak menjadi lelah. Jadi Yesus memuji gereja Efesus yang berjerih payah dan bertekun dan tidak menjadi lelah. Mereka adalah gereja yang bekerja keras untuk Tuhan. Epafroditus adalah pekerja keras seperti jemaat Efesus itu. Dia melayani Tuhan dengan tekun. Sehingga Paulus memuji dia. Di ayat 25 ini, Epafroditus saudaraku yang kamu utus untuk melayani aku di dalam keperluanku. Dan oleh karena pekerjaan Kristus, dia nyaris mati. Di dalam kalimat-kalimat Paulus ini kita mengetahui bahwa jemaat Filipi mempunyai persekutuan yang indah dengan Paulus. Dan mereka ingin memberikan persembahan untuk Paulus. Yang antar persembahan itu Epafroditus.
untuk menempuh perjalanan sejauh hampir 1.300 kilometer ke Roma. Saudara bayangkan. Jarak dari Semarang ke Jakarta sekitar 400 kilo lebih. Semarang ke Malang hampir sama juga. Bayangkan kalau tidak ada mobil, 1.300 kilometer. Kemungkinan besar Epafroditus jalan kaki. Pasti itu membutuhkan satu tekad di dalam jiwanya, saudara. Keteguhan hati yang luar biasa. Itu Epafroditus. Dia mungkin perlu 1,5 bulan baru sampai ke Roma. Mungkin kalau kita, saudara-saudara, hanya 13 kilometer sudah berhenti. Saya dulu KKR di Alor, saudara-saudara. Harus jalan di atas gunung. Karena motor sudah tidak bisa berfungsi. Jalanannya pasir, muter terus rodanya, tidak bisa lagi. Jalan begitu tidak bersahabat. Saya jalan 16 kilo. Sudah ngos-ngosan setengah mati, saudara. Sepatu rusak semua. Kulit hitam seperti areng. Kebakar, saudara-saudara. Tapi di tengah jalan Tuhan kasih saya lihat pepaya kecil itu di atas pohon. Kasih saya kekuatan. Itu aneh sekali, saudara. Pepaya hijau kecil. Itu langsung seperti terangnya matanya. Saudara-saudara bisa jalan terus. Saya tidak bisa bayangkan 1.300 kilometer. Itu hatinya, saudara-saudara, kalau tidak teguh itu tidak mungkin bisa dijalankan. Kita berteriak, oh Epafroditus, orang macam apa engkau? Saudara-saudara, keteguhan hatimu luar biasa. Tuhan begitu kasihan kepadamu. Untuk apa Epafroditus jalan begitu jauh? Untuk membayar biaya penjara Paulus. Dan melayani kebutuhan Paulus. Itu sangat penting. Karena sistem penjara di Romawi tidak sedia pakaian. Tidak sedia makanan. Ataupun perawatan medis. Dan Epafroditus adalah orang yang melayani keperluan itu. Yang ia layani adalah manusia. Memang. Tetapi firman Tuhan mengatakan dia melakukan pekerjaan Kristus. Itu visi kita tuh. Kita tuh harus lihat tuh selalu yang tidak kelihatan itu. Ya, yang melayani memang manusia. Tetapi dia sedang melayani Kristus. Artinya dia dengan melayani Paulus, dia sudah melayani Kristus. Inilah Epafroditus, orang yang Paulus sebut teman sekerjaku. Coba bandingkan gereja di Efesus tadi yang bekerja berat untuk Tuhan dengan Epafroditus. Mungkin di gereja Efesus itu ada orang yang pinter khotbah. Ada yang mengajar. Ada yang begitu giat di dalam mengabar Injil. Tapi Epafroditus itu hanya antar barang untuk Paulus. Mungkin uang, mungkin pakaian, atau perkamen. Jangan sampai kita pikir, aduh ini terlalu kecil Tuhan. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil untuk Tuhan, saudara-saudara. Asal itu memang dikerjakan dengan hati kita untuk Tuhan. Itu pasti dikenan dan dipuji oleh Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan di dalam bagiannya masing-masing. Jangan pernah ada yang merasa minder karena pekerjaan yang dilakukan terlalu kecil. Tidak ada konsep seperti itu di dalam kitab suci. Saudara-saudara. Kita tidak boleh menciptakan suasana seolah-olah hanya pekerjaan besar yang diperkenan oleh Tuhan. Salah, saudara-saudara. Epafroditus jelas tidak melayani di dalam skala besar, tetapi hatinya yang besar. Itu yang Tuhan mau lihat. Dia tidak melayani publik seperti Timotius yang adalah penatua, pengkhotbah, ataupun Paulus yang adalah rasul yang begitu hebatnya mengabarkan Injil. Mereka mengkhotbah, mengajar, mendorong orang lain. Epafroditus tidak seperti itu. Tetapi lihat hatinya. Epafroditus punya jiwa yang besar. Dia ketekunannya luar biasa, saudara-saudara. Dia tidak hiraukan mati hidup sendiri. Hatinya terpaut kepada Tuhan Yesus. Itu yang luar biasa. Ada satu kualitas di dalam seorang rekan sekerja. Yaitu dia tidak hiraukan mati hidup sendiri. Itu sebab Paulus menghormati dia. Dan dia ingin jemaat Filipi juga menghormati dia.
Ia setia mengerjakan tugas pelayanannya. Bahkan Paulus menulis, dia nyaris mati. Ia berani pertaruhkan nyawanya untuk pelayanan. Berarti ia tidak menghirau mati hidup sendiri. Ini adalah orang yang patut dihormati dan yang dihormati oleh Tuhan juga. Dia tidak peduli orang lihat dia atau tidak. Epafroditus tidak bekerja untuk dilihat orang. Dia tidak terlalu confident untuk kerja sedikit lalu gembar-gembor supaya semua orang tahu. Epafroditus tidak seperti itu. Kalau Paulus tidak tulis tentang dia, maka kita tidak mungkin tahu. Kita mau belajar dari Epafroditus yang setia mengerjakan bagiannya. Meskipun kecil, meskipun sederhana, dia tekun. Karena dia sadar itu hal yang menyenangkan Tuhan. Maka sesuai namanya, Epafroditus itu adalah seorang yang menyenangkan. Seorang yang penuh cinta kasih. Sangat dikenan oleh Tuhan. Tidak glamor di publik. Tidak ada bayangan itu dalam diri dia. Dia kerjakan hal yang sederhana dengan setia. Dengan satu prinsip bahwa Tuhan yang melihat. Epafroditus jelas bukan Paulus atau Timotius. Kita tidak bisa terus melihat Paulus. Murid-murid Tuhan juga ada yang lain. Tidak semua seperti Rasul Paulus atau Petrus. Ada Rasul Andreas. Seorang rasul untuk hal-hal yang kecil. Dia senang bawa orang datang kepada Yesus. Atau Rasul Yakobus, anak Alfeus. Ini bukan kakak daripada Yohanes. Dia namanya dia pun jarang terdengar. Dan ia tidak pernah mencapai kemasyuran apapun, saudara. Ia jelas bukan pribadi yang menonjol sebagai murid Tuhan. Tetapi Yesus panggil mereka semua menjadi rasul yang sama-sama bekerja untuk Injil. Mereka sangat dikasihi oleh Tuhan sendiri. Dan ada juga orang awam seperti Epafroditus. Seorang yang luar biasa jiwanya. Tetapi dia dipuji sebagai seorang saudara, seorang rekan sekerja. Karena dia setia kepada karunia yang Tuhan berikan. Itu sebab ia dihormati oleh manusia dan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Ada yang berkarunia banyak, ada yang sedikit. Tetapi bukan itu yang menjadi soal. Karena pada akhirnya kita semua bertanggung jawab kepada Tuhan. Epafroditus yang mungkin bakatnya sedikit, tetapi setia. Dia tekun. Dia takut untuk menguburkan bakatnya. Dia bukan orang yang kalau disuruh pelayan, oh tidak mau, orang lain saja. Di pikirannya cuma bawa barang ini, antar barang. Epafroditus yakin Tuhan pasti akan melihat dan meminta pertanggungjawaban dia. Itu sebabnya dia tidak mau egois. Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 29, saudara-saudara. Ini adalah perumpamaan Yesus tentang seorang hamba yang jahat dan malas. Saudara, Tuhan sudah memberikan kita talenta dan karunia kepada masing-masing kita. Sesuai dengan bijaksana dan anugerahnya sendiri. Bisa itu pengetahuan, bisa itu waktu, tenaga, pekerjaan, berbeda-beda. Pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Orang Kristen yang disebut rekan kerja itu sadar bahwa di dalam pekerjaannya yang dia lakukan sehari-hari, dia sedang bertanggung jawab untuk berkontribusi bagi kerajaan Allah. Dia mau menjalankan satu mandat ilahi, menjalankan panggilannya sebagai pelayan Tuhan yang hidup di dunia pekerjaannya. Dia akan terus berusaha yang terbaik untuk melayani Tuhan melalui pekerjaannya. Ini orang Kristen yang fokusnya kepada Kristus. Tujuan hidupnya adalah menjalankan panggilan Tuhan. Bukan sekedar bekerja dan bekerja. Tuhan memanggil umatnya itu untuk bertobat. Lalu menjadi anggota keluarganya. Setelah itu ia memanggil kita juga untuk melayani dia di dalam kerajaannya.
sesuai dengan talenta yang dipercayakannya kepada kita masing-masing. Talenta yang Tuhan beri kepada Epafroditus tidak sebesar kepada Paulus dan Timotius, tetapi dia mengerjakan apa yang ada padanya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita rajin melayani, maka nanti satu hari Tuhan Yesus datang lagi, kita akan sukacita sekali menyambut Dia. Kita tidak akan malu, karena kita akan mendapat pujian dari Tuhan sendiri akan setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Kita jangan pikir pelayanan itu harus yang muluk-muluk, yang besar-besar. Hal sederhana seperti yang dikerjakan Epafroditus sangat mulia. Itu dihormati Paulus dan Tuhan sendiri. Marilah kita melayani sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Jangan iri orang lain. Lihat Tuhan yang memberi kepada kita berdasarkan bijaksana Dia. Dan Ia akan memberikan upah yang adil kepada setiap kita yang melayani Dia dengan motivasi yang jujur dan bersih. Itulah teman sekerja, seorang yang melayani dengan giat. Paulus memberikan gelar yang satu lagi kepada Epafroditus yang terakhir, yaitu apa saudara? Teman seperjuangan. Itu lebih tinggi lagi tingkatnya. Istilah yang ketiga yang digunakan Paulus untuk memuji Epafroditus adalah teman seperjuanganku. Saya paling senang kalimat ini saudara. Ini kata yang pertama kali saya dengar itu asing bagi saya. Karena dari dulu saya kerja untuk dunia. Tidak pernah untuk Tuhan. Tetapi ketika seorang pendeta, saya tidak sebut nama, berkata kepada saya, selamat berjuang. Wah, itu sesuatu yang sangat menggugah hati saya. Berjuang apa? Saya baru ngerti. Saudara-saudara, Epafroditus tidak hanya kerja dengan Paulus, dia juga bertarung, berdampingan dengan dia. Saudara-saudara, kalimat kata perjuangan ini selalu diletakkan oleh Paulus di dalam Efesus 6 ayat 12. 6 ayat 12 itu berkata begini. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu perjuangan. Saudara-saudara, kita tidak boleh membenci saudara kita. Siapapun tidak boleh kita benci. Tuhan ajar kita mengasihi musuh, tetapi kita harus melihat yang bekerja di belakang itu. Saudara-saudara, peperangan itu selalu membutuhkan kerjasama dari semua orang Kristen. Saudara-saudara, yang menyadari akan keberadaan kuasa yang jahat itu dan terus bekerja. Kitab suci mengajarkan kita bahwa setan itu ada. Dan bukan cuma ada, saudara-saudara. Tetapi mereka terus kerja untuk mengganggu pekerjaan Tuhan. Pada zaman Romawi, saudara-saudara, sebelum masa-masa jaya mereka, tentara itu tempur secara sendiri-sendiri. Mereka pakaiannya sama. Tapi tempurnya sendiri-sendiri, saudara-saudara. Mereka tidak bertarung secara kelompok dan tentara Romawi mendapat kemenangan yang luar biasa, saudara. Setelah mereka menyadari kebersamaan. Sehati sejiwa itu. Bersama-sama berjuang. Lalu mereka membentuk satu kelompok itu, saudara. Tentaranya satu kelompok, satu kelompok. Semua pegang tameng satu di sini. Bahu-membahu. Satu lagi pegang tombak. Saudara-saudara. Tangan kiri menutupi diri. Lalu tangan kanan serang musuhnya. Wah, saudara. Panah semua dari musuh tidak bisa karena dia ada tamengnya. Tapi semua itu bersama. Bukan sendiri-sendiri. Semua ada gerakan yang bersama. Maju, maju semua. Harmonis. Sambil menyanyikan lagu-lagu pertempuran. Yel-yel itu luar biasa. Saudara-saudara. Sedemikian rupa kita harus maju. Secara harmoni. Untuk melawan kekuatan spiritual. Yang berusaha mengganggu pekerjaan Tuhan. Dengan bersandarkan kepada Tuhan. Saya melihat kenapa Paulus berkata rekan kerja sekarang adalah rekan seperjuangan. Karena kerja dan perjuang itu beda. Bedanya di mana, saudara?
Kalau sekerja itu adalah menghadapi orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang kepada kitab suci. Rasul-rasul palsu itu, saudara-saudara. Jadi musuhnya kelihatan. Kalau perjuangan itu lebih spiritual sifatnya. Itu lebih dari hanya sekedar kerja. Karena selain kerja juga harus waspada terhadap serangan setan yang tidak kelihatan. Itu sebab harus andalkan Tuhan. Perjuangan itu berarti berlutut, saudara. Berdoa mengandalkan kepada Tuhan. Bersandar kepada Dia. Setan punya kuasa yang besar dan dia tidak kelihatan. Paling cilaka seorang musuh kalau tidak kelihatan, saudara-saudara. Di dalam seni berperang kita harus tahu musuh, strateginya, kekuatannya, kapasitas berapa besar. Kalau tidak kelihatan itu bahaya sekali saudara musuh itu. Tetapi meski demikian dia tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Berapa besarnya kuasa setan tidak mungkin bisa dibanding dengan Tuhan yang menciptakan dia. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah pencipta mereka. Malaikat-malaikat yang jatuh itu. Itu sebab yang namanya ciptaan tetap berada di dalam level ciptaan. Yang adalah pencipta tetap di dalam level pencipta. Tidak bisa dikacaukan. Itu sebab setan betapa kuasa besar tetap terbatas sebagai ciptaan. Tuhan maha kuasa. Setan tidak. Tuhan bisa mengerjakan semua hal yang Ia inginkan, setan tidak. Setan terbatas seperti kita. Dia hanya bisa mengerjakan apa yang Tuhan izinkan. Setan tidak maha tahu. Tuhan maha tahu. Setan tidak tahu masa depan. Saudara tidak usah ditipu oleh setan. Nanti hari depanmu begini, hari depanmu begini. Stop, saudara-saudara. Orang Kristen jangan takut hari depan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Hari belakang itu milik setan semuanya. Saudara ditakut-takutin dosa masa lalumu begini, begini, begini. Stop. Demi nama Kristus. Saya maju terus. Itu sebabnya Paulus menasehati apa saudara? Lupakan apa yang sudah di belakangmu. Jalan terus menuju cahaya terang itu dari Kristus. Kerja untuk Tuhan. Saudara-saudara. Berjuang untuk Tuhan. Setan tidak maha hadir, itu yang ketiga. Tapi Tuhan maha hadir di mana-mana. Setan hanya bisa mengganggu satu orang di tempat tertentu saja. Pada umumnya saudara, iblis itu disebut bosnya daripada semua setan. Di dalam kitab suci dicatat hanya orang-orang tertentu yang pernah diganggu oleh iblis sendiri. Penghulunya setan itu. Itu namanya Hawa yang pertama. Itu si iblis datang di dalam bentuk ular. Lalu kedua Ayub. Iblis sendiri. Bayangkan saudara. Lalu Yesus Kristus Tuhan kita. Waktu di gurun. Di Getsemani itu iblis. Pasti dong bosnya. Saudara-saudara. Lalu Yudas Iskariot. Lalu Petrus. Hanyalah setan. Itu kepada iblis. Dan kepada Ananias. Mungkin masih banyak yang lain. Tetapi kitab suci mencatat secara spesifik orang-orang ini. Yang pernah langsung iblis datang kepada mereka. Berarti semua anak buah iblis yaitu setan-setan masih banyak yang mempengaruhi manusia-manusia yang lain di bumi ini. Mungkin yang imannya kecil tidak perlu iblis datang. Saudara-saudara, dia sudah jatuh sendiri, cilaka. Saudara-saudara. Jadi Paulus menasehatkan kita berjuang melawan selain orang-orang yang jahat. Juga yang berkuasa di baliknya mereka itu. Siapa? Saudara tahu pekerjaan setan di dalam hal panggilan. Dalam hal pekerjaan kita. Dia paling senang mengacaukan panggilan Tuhan kepada anak-anaknya. Tuhan itu sempurna. Ia yang paling tepat. Jikalau memilih orang itu mesti kerja apa? Pasti dong. Dia diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang paling tahu. Anak-anaknya itu mesti kerja ini, mesti kerja ini. Itu di dalam Efesus. Di
Dia bukan hanya diselamatkan, dia sudah ditentukan oleh Tuhan. Si A kerjanya ini, si B kerjanya ini. Tuhan memanggil setiap orang itu sesuai dengan bakat dan talenta yang ia sudah berikan. Seringkali orang tidak sadar. Musa tidak sadar. Yeremia tidak sadar. Banyak orang lain tidak sadar. Lalu setan muncul. Mengganggu anak-anak Tuhan. Dengan posisi di mana mereka tidak ada kemampuan atau keterampilan untuk kerja dengan baik. Justru di situ yang setan dorong. Setan mengarahkan orang Kristen kepada inefisiensi. Akhirnya banyak buang waktu, kesempatan, dan energi. Mengerjakan sesuatu yang bukan panggilan Tuhan. Yang dipanggil jadi pendeta, pengen jadi businessman. Yang dipanggil jadi arsitek, pengen jadi dokter. Itu dikacaukan oleh setan itu semua. Paulus berkata, jangan pikir lebih tinggi dari seharusnya. Kita harus berpikir bijaksana sesuai dengan standar yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya saudara-saudara kita harus datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Lalu kita menganalisa diri dengan bijaksana. Kita harus jujur. Dan sungguh-sungguh mengevaluasi diri. Apa yang bisa saya kerjakan? Apa yang tidak bisa saya kerjakan? Tuhan, Engkau tahu porsi saya. Saya mau seperti Agur. Jangan kasih saya kaya. Karena saya akan mencela Engkau. Jangan kasih saya miskin. Sehingga saya akan menghina namamu. Tetapi kasih saya yang menjadi porsi saya. Itu orang bijaksana luar biasa. Artinya yang kerja sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan titipkan kepada saya. Tidak usah lihat orang lain. Saudara-saudara, semua orang harus tanggung jawab kepada Tuhan. Tidak usah paksa anakmu juga mengerjakan apa yang kau suka. Karena mereka punya panggilannya sendiri-sendiri untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Saudara-saudara. Jangan sampai anak-anak membenci orang tua. Hanya karena kepahitan itu dari kecil. Saudara-saudara, didik terus-terus menjadi seperti papa. Dengan nama atas dasar kasih sayang. Itu salah belaka. Saudara-saudara, doa baik-baik. Engkau bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, setelah baik-baik tuntun, monitor, lepas. Sambil terus melihat. Saudara-saudara. Memang benar sebagai orang Kristen. Kita tidak selalu memiliki privilege untuk melakukan hal-hal yang ingin kita kerjakan. Itu sebabnya Tuhan memanggil kita untuk berkorban. Rela hati, rendah hati untuk mengikut penghinaan daripada Kristus itu. Itu suratnya Paulus sudah tulisin. Ikutlah Tuhan yang sudah mengosongkan dirinya, merendahkan. Dia juga tidak mau sampai berdoa di Getsemani. Kalau boleh lalulah cawan ini. No. Naik ke salib. Dia taat. Itu sebab. Kadang kita melakukan sesuatu pekerjaan juga sama. Itu bukan keinginan saya Tuhan. But you must do it. For the kingdom of God. Bagi kerajaan Tuhan. Bagi Injil Tuhan. Bangun. Bangkit. Kerja. Saudara-saudara. Lawan setan. Saudara-saudara, perjuangkan Injil bagi Tuhan. Itu perjuangannya, saudara, anak-anak Tuhan. Bukan ambisi saya. Saya pengen begini, saya pengen begini. Saudara-saudara, tidak ada itu. Kita hidup senantiasa perjuangan terus. Berarti kita berada di tengah peperangan, saudara-saudara. Dan sebagai orang Kristen, kita sudah ditentukan untuk ikut peperangan itu. Kita tidak bisa lari. Kita harus terus ikut. Atau mati. Hanya ada dua pilihannya. Kita tidak boleh mengabaikan tanggung jawab kita terhadap kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk menjadi pelayan. Kita juga dipanggil untuk taat. Seringkali kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Tetapi ingat, motivasi kita harus murni.
Kita ingat Kristus yang sudah menjadi teladan. Kita mau kerjakan apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Sesuai dengan panggilan dan talenta yang Tuhan sudah berikan. Fokus kepada Kristus. Selalu meninggikan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan sesuai dengan pimpinannya. Paulus menyebut Epafroditus teman seperjuanganku. Dengan menyadari semua tadi. Bahwa peperangan kita begitu sengit. Karena musuh kita tidak kelihatan. Kita sedang berperang dengan kekuatan yang bekerja di dalam diri kita. Manusia itu, saudara. Saudara, orang Kristen yang kuat raksasa rohani itu. Dia bukan hebat di lidah, bukan hebat di mana, hebat di lututnya. Itu yang saudara harus bayangannya itu, seperti itu. Itu musuhnya yang begitu banyak datang. Dia sudah membawa pedang dan perisai itu. Lalu dia berlutut di situ. Wah, luar biasa, saudara. Dia tidak langsung, no. Dia melihat ratusan ribu tentara menyerbu dia. Dia berlutut dengan pedang dan perisai di tangan dia. Itu bayangannya orang Kristen yang berjuang. Bukan kekuatan sendiri. Saudara, itu sebab orang Kristen yang tidak berdoa pagi hari, sudah cilakalah hidupnya sepanjang hari. Pagi hari yang harus diingat Tuhan dulu. Jangan buka handphonemu. Saudara-saudara, ingat Tuhan. Peliharaku pagi hari ini. Sepanjang hari. Hidup sesuai dengan pimpinanmu. Apa yang kubicara membangun orang. Apa yang kupikirkan selalu mementingkan orang. Tolong saya Tuhan. Demi nama Kristus. Saya berdoa. Amin. Ingat Tuhan. Saudara-saudara. Lalu sepanjang hari saudara akan merasakan perbedaannya. Antara orang yang mengandal Tuhan dan yang tidak. Saudara, jangan lupakan. Jangan ingat sesuatu-sesuatu, saudara akhirnya lupa tidak berdoa. Kita tidak mungkin berjuang dengan kekuatan sendiri, harus sandar Tuhan. Inilah natur perjuangan yang ada ketika Paulus memberikan gelar teman seperjuangan kepada Epafroditus. Dia mengandalkan Tuhan. Dia sandar Tuhan melawan pekerjaan setan. Tuhan yang bekerja. Yang terus menopang kita, saudara-saudara. Sandar Tuhan, kerjakan panggilan saudara. Layanilah Tuhan melalui pekerjaan saudara. Paulus mengatakan bahwa Epafroditus juga hampir mati di dalam pelayanan dia. Nah, saudara-saudara, dari sakit penyakit yang menimpa Epafroditus ini, kita belajar 3 hal secara singkat. Yang pertama, sakit bagi orang Kristen bukan tanda bahwa kita tidak diberkati Tuhan. Salah belaka. Epafroditus orang yang diberkati Tuhan, tetap sakit. Kedua, sakit penyakit tidak tentu akibat dosa. Itu ajaran firman Tuhan. Jangan kita menghakimi seseorang. Ketiga, sakit itu bukan berarti kurang iman. Saudara-saudara, Epafroditus seorang yang imannya teguh. Dia nyaris mati untuk pekerjaan Tuhan. Epafroditus rekan seperjuangan Paulus adalah orang yang beriman teguh. Dia orang yang diberkati Tuhan. Sakitnya bukan karena dosa. Masa karena dia sakit lalu dibilang kurang iman? Kamu dihukum karena dosamu. Ini semua pandangan yang tidak benar. Ini terjadi kepada sahabat-sahabat Ayub. Saudara ingat sahabat Ayub? Datang kepada dia. Waduh, penderitaannya sudah luar biasa. Kulit borok, anak mati, semua harta habis. Setelah dengar itu mereka datang. Awalnya baik, saudara. Diam semua. Tapi setelah lama-lama tidak tahan juga lidahnya. Mulailah mereka menghakimi. Itu yang tidak boleh terjadi ketika kita mengunjungi orang sakit. Kita dipanggil menjadi pendengar, bukan penghakim. Sahabat-sahabat Ayub itu, saudara, mulai mereka menghakimi Ayub. Ayub, kamu lihat keadaanmu. Kamu sedang dimarahi Tuhan karena dosamu. Ayub bilang,
di pasal 16. Kamu ini semua penghibur, sialan, saudara-saudara. Epafroditus jatuh sakit, malah dihormati. Dan dia sakit mungkin hampir 3 bulan. Karena berita itu sekali balik 1,5 bulan, balik lagi 1,5 bulan. Saudara-saudara, apa yang Paulus tidak berkuasa menyembuhkan dia? Apakah itu berarti 3 bulan itu Paulus tidak berdoa untuk Epafroditus boleh sembuh? Yang pasti Paulus tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk menyembuhkan dia. Ada di bagian Kisah Rasul, mujizat terjadi kesembuhan di tangan Paulus. Tetapi tidak terjadi kepada Epafroditus. Kita belajar bahwa tidak tentu setiap penyakit itu harus disembuhkan oleh Tuhan. Epafroditus adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dia dibiarkan sakit, nyaris mati. Dan Paulus tidak rasa punya hak untuk menuntut kesembuhan bagi teman sekerjanya yang begitu setia itu. Paulus sendiri berkata apa, saudara? Tetapi Allah mengasihani dia. Itu satu attitude, satu sikap hati yang kita tuh harus belajar. Artinya Paulus itu mengakui bahwa kesembuhan itu semata-mata hanya belas kasihan Allah, bukan dia yang perintah. Saudara-saudara, itu bukan hak orang percaya menuntut kesembuhan. Apalagi berani memerintah Tuhan untuk menyembuhkan penyakit kita. Kalau tidak sembuh berarti engkau tidak berkuasa. Wah, itu kurang ajar. Saudara-saudara, kita tidak pernah membaca tentang Paulus atau rekan sekerjanya yang disembuhkan oleh Tuhan. Pertama Epafroditus, lalu dia sendiri yang ada duri di dagingnya itu. Lalu Trofimus ditinggalkan dalam keadaan sakit. Lalu Timotius juga sering sakit perutnya. Semuanya bersaksi mereka sakit. Tapi Paulus berkata kepada jemaat Filipi, aku akan mengirimkan Epafroditus kembali. Terimalah orang ini dengan sukacita hatinya. Karena untuk pekerjaan Kristus dia telah sakit dan hampir mati. Itulah orang-orang yang Tuhan hormati. Itu sebabnya kita harus memikirkan penyakit yang menimpa orang percaya karena pelayanannya seringkali merupakan medali kehormatan daripada Tuhan. Tanda Kristus itu menempel di dalam dirimu. Bagi anak-anak yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata, hormatilah orang-orang seperti dia. Melalui surat ini kita mengerti bahwa bukan hanya orang-orang yang memimpin atau mereka yang memiliki banyak karunia yang harus dihormati, tetapi juga mereka yang kerja di belakang layar. Tuhan tidak melihat berapa besar yang dia kerjakan. Karena Tuhan sendiri yang memberikan karunia dan memakai mereka. Tapi ketaatan mereka itu, kesetiaan mereka itu untuk terus melayani Tuhan. Paulus berkata Epafroditus nyaris mati. Ini kata yang digunakan sama dengan Kristus yang dalam keadaan manusia itu merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Epafroditus yang nyaris mati itu menyadarkan kita Kristus yang benar-benar mati untuk kita. Artinya Epafroditus mempunyai pikiran dan perasaan seperti Kristus. Hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus. Dia tidak hiraukan mati hidup sendiri. Dia mau melayani Tuhan. Itu hati yang harus kita punya, saudara-saudara. Dan Paulus berkata, orang seperti ini harus dihormati. Dengan memuji Epafroditus, Paulus melawan budaya Yunani Romawi. Tidak apa-apa, saudara. Karena di zaman itu orang yang gengsi tinggi, itu yang diangkat-angkat, saudara-saudara. Itu mereka yang dipuji, dihadiahi posisi yang tinggi. Mereka yang mendapatkan sesuatu pujian. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kesuksesan di mata Tuhan tidak bisa diukur dengan posisi kita yang tinggi. Atau nama kita yang besar. Atau kepandaian kita. Khotbah di depan banyak orang. Atau menjadi orang yang penting. Disoroti orang banyak. Definisi kesuksesan di mata Tuhan adalah setia mengerjakan bagian kita.
Orang yang bahagia bukan yang banyak uang atau yang namanya besar, tetapi yang mengerjakan kehendak Tuhan. Itu saudara pegang seumur hidup. Itu orang yang bahagia, orang yang tahu apa kehendak Tuhan dan kerjakan meskipun berat. Setia, tekun di dalam menjalankan panggilannya. Inilah Epafroditus. Inilah orang yang harus kita teladani. Dia tidak terkenal seperti Paulus. Dia tidak besar seperti Petrus. Dia tidak melayani di dalam skala yang besar di publik. Dia seorang awam biasa. Dia melayani di balik layar. Tidak ada orang yang lihat. Dia tidak kelihatan khotbah. Dia tidak kelihatan memimpin. Tidak kelihatan mengajar PA. Dia tidak dipanggil menggembala jemaat seperti Timotius. Dia tidak membawa Injil ke daerah yang belum terjangkau. Dia tidak menerima visi seperti Paulus. Dia juga tidak menulis surat apapun sedikit pun. Tetapi dihormati oleh Tuhan sendiri. Saudara mengerti. Dari gelar yang diberikan Paulus kepada Epafroditus sebagai saudara, lalu teman sekerja, kemudian teman seperjuangan. Berarti saudara tidak boleh berhenti hanya puas menerima keselamatan. Memang keselamatan adalah hadiah tertinggi yang Tuhan berikan. Sehingga ketika kita di dalam kesesakan, kita bisa tetap mengucap syukur karena hidup kekal yang Tuhan sudah beri. Tetapi justru respon itu harus ada, saudara. Setelah diselamatkan itu apa balasan saudara kepada Tuhan yang sudah mencucurkan darahnya di atas kayu salib itu? Teman seperjuangan berarti saudara tidak boleh stagnan, hanya puas sebagai orang yang sudah diselamatkan. Harus berjuang menjadi rekan kerja. Menjadi pelayan Tuhan di dalam dunia pekerjaanmu masing-masing. Bukan hanya di gereja, saudara-saudara. Di dalam dunia pekerjaan saudara. Saudara harus anggap itu pelayanan saudara kepada Tuhan. Terus berjuang sampai saudara menjadi rekan seperjuangan yang setia bekerja berdampingan terus satu dengan yang lain di dalam Kristus. Itulah orang-orang yang patut dihormati. Saudara, apa yang Epafroditus kerjakan adalah sederhana. Mengantar barang-barang untuk keperluan Paulus. Tapi dia tidak iri Timotius. Dia tidak iri Paulus. Itu sebab kita harus mengerti bahwa melayani di tempat yang tidak diperhatikan orang banyak dan tidak bisa membuat kita untuk menamanya besar adalah juga pekerjaan Kristus yang dipuji oleh Tuhan sendiri. Jangan menggerutu kalau kerja di dalam kerutinanmu. Jangan mengomel kalau kerjaan tidak selesai-selesai karena itu panggilanmu. Jalankan. Paulus mengajarkan hal yang sama di dalam 1 Korintus 12. Di dalam eksposisinya tentang karunia. Semua orang Kristen itu tidak bisa berhenti hanya sebagai saudara, tetapi juga harus melayani. Karena apa? Mereka diberi karunia. Paulus menjelaskan di situ. Ada yang diberi karunia berkata-kata dengan hikmat. Ada yang diberi karunia berkata pengetahuan. Ada yang diberi iman yang teguh. Ada yang menasehati. Kalau dilanjutkan, ada yang main musik. Ada yang menyanyi. Ada yang menolong orang miskin. Meski tidak detail dituliskan, tapi prinsipnya seperti itu. Setiap orang Kristen paling sedikit diberi satu karunia. Tidak ada kita yang alasan, saudara-saudara. Temukan dan kerjakan itu. Kita tidak boleh menjadi pelayan yang malas. Semua itu untuk kepentingan bersama membangun gereja Tuhan. Dan dikerjakan di dalam cinta kasih. Mungkin saudara merasa tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tetapi firman Tuhan berkata setiap orang Kristen diberikan karunia untuk membangun gerejanya. Supaya nama Kristus makin masyhur. Silakan berdoa minta petunjuk Tuhan. Apa yang harus saudara lakukan sebagai pelayanan kepada Dia. Kita bisa melakukan pelayanan sesuai dengan talenta yang Tuhan beri.
Mungkin mengajar firman kepada anak-anak, atau menghibur mereka yang hidup sendiri, atau membantu yang membutuhkan, atau mungkin melayani dengan menjahit pakaian, memasak, atau bahkan mencuci. Tidak ada yang terlalu simpel di dalam Tuhan. Epafroditus sangat luar biasa. Dia menganggap pelayanan yang ia kerjakan itu adalah tanggung jawab dia kepada Allah yang sudah memberi karunia kepadanya. Dia menjalankan pelayanan yang mungkin sederhana di mata orang lain, cuma antar barang. Tapi matanya kepada Allah itu yang memanggil dia. Dia tidak peduli dilihat orang atau tidak. Bukan soal gengsi atau tidak. Dia bukan kerja untuk mendapat tanda jasa dari manusia, tetapi dari Tuhan. Dan Tuhan mengkonfirmasi lewat Paulus, hormatilah orang-orang seperti dia. Itu sebab saya mendorong saudara menjadi rekan seperjuangan. Yang tidak berhenti pada hanya Kristen saja, yang hanya menerima anugerah terus. Di dalam dunia pekerjaan, layanilah Tuhan. Di gereja tempat saudara berbakti, layanilah Tuhan. Jangan hanya pulang pergi gereja sudah cukup. Tidak, saudara-saudara. Saudara harus berubah. Tuhan yang akan memampukan saudara. Saya dulu begitu. Pergi pulang gereja tidak mau melayani. Tiap minggu jalan seperti itu. Tidak sadar anugerah terus lewat. Kesempatan terus diabaikan. Waktu dibuang terus hanya untuk cari kepentingan diri. Kenyamanan diri. Akhirnya saya sadar. Waktu terus jalan. Setiap tahun sudah berkurang 1 tahun hidup bagi Tuhan. Itu sebab marilah bangun saudara-saudara. Layanilah Tuhan. Hidup ini perjuangan. Harus terus bersandar kepada Tuhan. Hari ini kita sudah belajar tentang Epafroditus yang Paulus ceritakan. Marilah kita sadar anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dan kita mau sungguh-sungguh melayani dia. Mari kita berjuang menjadi rekan seperjuangan yang melayani di dalam setiap aspek hidup kita. Bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.